Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube aku dan bertemu lagi bersama aku Prayudha Hadi. Di video kali ini aku mau review pemakaian sepatu setelah dipakai 1 tahun lebih sebulan guys. Jadi ceritanya aku tuh beli 2 sepatu, itu bisa dibilang waktunya barengan juga tuh. Akhir Mei aku beli, akhir Mei tahun lalu. Dan sekarang aku mau review setelah pemakaian 1 tahun. Nah, kenapa aku bakal review? Karena gini guys, aku kan beli 2 sepatu nih. Ini dua-duanya bisa dibilang produk lokal juga. Bukan bisa dibilang, emang produk lokal juga. Dengan range harga itu under 250.000. Yang satu harganya 200 ribuan, yang satu 100 ribuan. Nah, aku mau review karena emang di sini terjadi hal yang rada nyeleneh sih guys. Yang dimana sepatu yang rada mahal itu kualitasnya nggak sebagus kualitas yang 100 ribuan. Langsung aja ini deh sepatunya. Saba Leather sama Blacks Zidane. Ini warnanya olive yang high cut. Yang ini high cut juga, warnanya apa ini? Warna tan gitu ya. Ini bahannya kulit sintetis guys. Sorry ini terlalu cerah ya. Oke. Hari ini aku mau review tuh karena gini guys, karena yang Saba kan ini yang kuning. Saba Leather ini tuh harganya sekitar 230.000. Nah, yang ini yang Blacks, yang Zidane itu harganya 165.000 pas aku beli. Dan itu aku belinya dulu di waktu yang bareng, sekarang udah akhir, jadi udah 1 tahun lebih sebulan. Dan itu sekarang sepatunya udah kelihatan nggak kayak baru lagi ya pasti kan, karena udah diajak kesana kesini selama setahun juga. Dan tapi pemakaian nggak terlalu ekstrim sih, aku bisa dibilang orangnya juga pakai sepatu tuh bisa dibilang rada apik lah, nggak terlalu sering nekuk gitu kan, nggak terlalu sering bikin sepatu kayak gini. Nah, jadi alhamdulillah kalau sepatu itu masih keadaan baik ya, alhamdulillah. Cuman minusnya aku tuh kalau pakai sepatu sering banget dicuci guys. Jadi kalau misalkan aku pakai sepatu itu aku sering banget dicuci. Misalkan nih dalam sebulan aku pakai sepatu ini 1 hari di tanggal 1 doang, itu langsung dicuci guys. Hari itu juga aku pakai cuma beberapa jam, siang hari langsung sorenya dicuci. Dan itu minusnya. Jadi setiap aku pakai itu selalu sering dicuci. Otomatis semua sepatu yang aku punya hampir semuanya tuh lem di bagian sol-solannya itu udah pada bleberan gini guys. Sorry ini ya. Oke, udah kan kelihatan. Apalagi yang Saba, so banyak banget. Dan ini kulit sintetisnya udah rusak ya. Nah, di bagian heel pads-nya juga, kan? So lihat ini udah banyak lem-lem yang keluar. Nah, jadi itu minus sepatu yang aku pakai karena emang aku sering banget dicuci. Nah, hari ini aku mau ngeliatin ke kalian kedua sepatu ini, bentar ya. Nah, di video kali ini aku mau liatin ke kalian kedua sepatu ini setelah dipakai selama 1 tahun lebih 1 bulan. Langsung aja kita lihat apa aja sih yang udah rusak gitu. Oke, langsung aja sekarang kita mulai bahas dari sepatu Blacks dulu. Sebenarnya ini gak bakalan review sih, cuman bakal ngeliatin apa aja kekurangannya selama 1 tahun sebulan dipakai. Kita mulai dari bagian uppernya dulu. Ini kan kalau Blacks itu pakai bahannya kanvas ya. Jadi kalau misalkan masalah retak-retak gitu ya, sobek-sobek itu kayaknya bakalan minim deh di sepatu Blacks ini. Cuman kalau sepatu kanvas itu masalah umumnya pasti warnanya pudar. Dan sepatu ini karena aku sering pakai juga, ya udah langsung warnanya pudar kayak gini tuh kan. Jadi warnanya tuh nggak se-olive dulu lagi gitu kan. Tapi kalau masalah stitching itu masih rapi banget. Terus juga yang sobek-sobek nggak ada, cuman emang warnanya udah pudar. Karena emang masalah wajar sih, udah setahun juga ya sepatu kanvas gitu kan. Nah, kalau yang Saba ini, Saba Leather itu karena emang kulit sintetis ya. Dia ada retak-retak gini guys. Sayang banget sih, ini sepatu bisa dibilang sepatu paling cantik, tapi build quality-nya itu nggak sebagus harganya. Emang harganya juga nggak mahal-mahal banget sih. Cuman kan tapi ya sesuai juga sih dengan sepatu dengan harga sorry ini nggak pakai tripod. Sepatu dengan harga 200 ribuan dapat kulit sintetis dan keren kayak gini, ya emang maklum sih, wajar juga sih kalau emang terjadi retak-retak kayak gini. Tapi aku curiga kalau ini kejadian retak-retaknya itu bukan karena sering dicuci guys. Karena gini ya, dulu pas bulan April atau Mei ceritanya aku tuh ada acara dalam sebulan ada acara di awal bulan doang. Maksudnya dalam sebulan ada acara di awal bulan doang.
Nah di awal bulannya ini tuh selama 7 hari aku ada acara, itu aku per harinya ganti-ganti sepatu gitu kan. Aku ganti-ganti sepatu, misalkan tanggal 1 pakai ini, tanggal 2 pakai ini, tanggal 3 pakai yang lain. Nah pas udah dipakai kebetulan direkam kan sih udah. Nah pas udah dipakai kebetulan aku nggak langsung nyuci. Nah kebetulan aku tuh langsung udah sih jomprok aja gitu kan di dapur, simpan dalam kondisi kotor ya udah simpan kayak gitu kan. Dan sampai akhirnya setelah 1 bulan aku simpan di dapur gitu kan dalam kondisi kotor, ya semua sepatu yang aku pakai dalam seminggu itu nggak aku cuci. Dan pas aku cuci tiba-tiba ini kayak gini. Tadinya ini nggak kayak gini. Jadi selama 11 atau 10 bulan ini sepatu aman-aman aja, kulit sintetisnya masih bagus. Cuman pas emang yang aku bilang tadi, pas aku pakai bulan April atau Mei, lupa lagi, kayaknya Mei sih. Mei aku pakai itu awal bulan sering banget acara. Terus abis acara aku nggak cuci, aku langsung simpan selama sebulan, nggak diapa-apain dalam kondisi kotor, langsung kayak gini. Sampai kayak gini juga nih. Nah lihat kan, no. Sampai kayak gini guys, sayang banget sih. Sebenarnya gini, pas dulu aku ini kan kalau yang Saba pernah aku review nih, ada yang komen kayak gini, itu Saba lem-lemannya kurang bagus, good quality di bagian lem-lemnya jelek katanya gitu kan. Ya aku sempat gak percaya, soalnya kan aku baru beli juga, sepatunya masih aman-aman aja. Tapi ternyata setelah 1 tahun lebih gitu kan, lebih sebulan udah kayak gini guys. Nanti bakal aku bikin deket aja videonya, di videoin lagi gitu kan, bagian-bagian yang rusak gitu kan. Ya udah sih, kalau jadi di bagian bahannya itu, di bagian kulit sintetisnya ini tuh si Saba emang kurang bagus sih. Kalau Blacks masih oke lah kalau dengan warna pudarnya. Terus kalau di bagian sol-solnya nih, di bagian insole maksudnya, di bagian insole kalau dibilang disuruh milih empukan mana nih ya, dibilang empuk ya empukan Saba. Tapi kalau misalkan kita mikirnya lebih ke bukan kenyamanan doang, kalau misalkan kita lebih ke kelincahan dalam memakai sepatu, handling dalam memakai sepatu, itu yang akan pakai Blacks sih. Karena Blacks relatif sangat gimana ya, ringan banget sepatunya. Kalau ini sumpah berat banget guys, berat banget. Ini lebih cocok dipakai ke acara-acara formal doang. Kalau misalkan kita pakai liburan nggak cocok sih, ini bakalan bikin pegel banget kaki kita gitu. Kalau Blacks dia lebih enak, lebih ringan. Cuman yang rada nggak suka tuh dia insolnya keras banget. Mungkin nggak nyampe 1 cm, enggak, itu paling cuma berapa mili ini tingginya. Asli keras banget, sama kayak sepatu Gearford punya aku. Jadi kalau misalkan kita memilih aspek kenyamanan tuh dari, ya apa maksudnya, jadi kenyamanan dari keempukan suatu insole, pasti Saba yang enak. Cuman kalau misalkan kita lebih memilih kenyamanan tuh dari gimana ya, kaki kita tuh lebih leluasa gerak sana sini gitu kan, lebih nggak kaku, itu lebih enak yang Blacks. Karena Blacks relatif ringan, terus juga enak buat ditekuk guys. Kalau yang ini keras banget sih ini, keras banget. Karena emang midsole-nya yang berbeda bahannya sih guys. Gitu. Nanti kita bikin video di luar aja. Terus apanya lagi ya? Kalau masalah stitching dua-duanya masih aman. Les juga masih aman. Inner nih, kita bagian dalamnya. Karena Blacks itu ada mesh-nya gitu, ada bahan empuk-empuknya. Jadi Blacks juga lebih mencakup kaki bagian atas tuh lebih enak gitu kan, lebih empuk. Kalau yang Saba itu karena emang dari kain langsung ketemu kulit sintetis tanpa ada bahan empuknya, jadi rada lumayan kaku juga guys, sayang banget sih. Jujur kalau di keduanya ini tuh masalah enak-enakan gitu kan, beda-beda sih, beda-beda aspek gitu kan, tergantung kita milih enaknya tuh di mana gitu kan. Kalau enaknya di empuk insolnya doang pasti Saba, tapi masih di atas Saba juga masih ada Ventela Public ataupun Patrobas yang udah pakai apa sih, Patrofoam Tech gitu kan, teknologi Patrofoam Tech. Kalau Ventela kan itu masih ultralight foam. Oke gitu aja. Nah sekarang kita bakalan bahas di bagian midsole. Di bagian midsole, karena si Blacks ini dia nggak ada brandingan sama sekali di bagian luar, dia cuma ada bagian brandingan itu di dalam, di insole-nya doang, Blacks. Jadi dia relatif nggak ada yang copot-copot warnanya gitu kan, labelnya nggak ada, di bagian heel patch nggak ada, dia cuma polos kayak gini doang gitu kan. Cuman tetap ada sih lem-leman yang keluar dari bagian lem-leman midsole ke bagian kanvasnya ini. Sebenarnya kalau aku mikir kekurangan di Blacks selama setahun, ya relatif wajar gitu kan. Selama setahun dia cuman kayak pudar doang, terus bagian bumper depan juga menguning gitu kan, jadi masih so-so lah gitu kan.
selama setahun. Sekarang kita bakal bahas dulu yang ini, yang Saba. Nah, kembali dari lem-leman di bagian heel patch ini udah parah banget guys. Di bagian brandingan sini Saba udah bener-bener lemnya tuh udah beleberan banget. Terus di bagian bumper depan yang kayak gagu Thanos kayak gini tuh kan, lihat ini lem-lemannya aduh parah sih. Ini mungkin karena emang sering dicuci juga, jadi ya pasti lem-lemannya pasti pada keluar gitu kan. Selain ini juga yang udah aduh parah sih, ini kok sampai kayak gini gitu kan. Nah, ngeri sih. Sepatu aku selama ini dari mulai Johnson, sepatu lokal-lokal yang lain yang harganya masih yang murah-murah itu lah, nggak ada yang sampai kayak gini sih, baru Saba doang. Aduh, ini sepatu cantik doang sih. Cantik doang. Build quality-nya kurang sih, mungkin bisa diperbaikin lagi gitu kan. Terus kalau misalkan dari outsole, ini outsole-nya masih aman nih kalau dari Saba, karena emang selain modelnya yang lebih premium gitu kan, warna coklat, gelap banget coklatnya tuh, ini aku suka banget karena dia belum ada yang gesek-gesek itu kan, kegesek-gesek sama aspal atau sama jalannya itu nggak ada, masih bagus. Karena yang tadi aku bilang, aku tuh kalau pakai sepatu nggak gimana ya, bahasa Sundanya itu nggak sejabrah gitu kan, nggak sejabrah kayak orang lain mungkin ya. Aku lebih kayak ya udah disayang-sayang juga. Aku pakai sepatu tuh lebih ke ya disayang-sayang gitu kan, pelan-pelan jalan juga, nggak di srek-srek, enggak lah. Sayang sepatu sih. Cuman ya itu tadi, kalau masalah cuci, karena aku keseringan nyuci jadi lemnya pasti pada beleberan, ataupun yang kanvas pasti warnanya pudar gitu sih. Oke, kalau dilihat-lihat sih mungkin nggak ada lagi ya. Oh iya, masalah harga. Ini kan tadi udah bilang ya, ini 165, ini yang 230. Jadi mahalan yang Saba, cuman build quality tetap kayaknya dibilang bagus, yang Blacks juga enggak sih. Karena sebuah uyuhan guys. Sepatu 100 sampai 200 ribuan bisa dapat yang kece kayak gini. Dan pasti orang-orang nyangka, kalau nggak tahu ya, kalau misalkan mereka orang awam sama sepatu kayak aku, itu pasti mikirnya ini sepatu 300 ribuan lah, mahal banget ya. Padahal ini 100 ribuan cuy, enggak nyampe 250 juga enggak. Oke, mungkin itu aja, karena di bagian insole juga belum ada yang rusak, masih aman-aman insole, cuman bagian luar doang karena emang saya nyuci. Jadi ya udah sih, masalahnya itu aja. Kita ulangi lagi, intinya kalau di Blacks itu yang minusnya adalah bagian kanvas yang udah pudar. Terus outsole-nya yang emang karena outsole-nya dia tuh modelnya tuh sama midsole, jadi kalau bahan gini tuh bakalan rentan kotor ya guys. Sering banget sih ini, bakalan susah banget buat dihilangin. Ini juga udah menguning gitu kan. Paling itu aja kalau di Blacks. Nah kalau di Saba itu banyak banget sih, selain lem-lemannya yang pada keluar, terus juga bahan leathernya itu udah pada sobek-sobek guys, udah retak-retak gitu kan. Ya sayang banget sih ini. Kalau semuanya masih aman sih, ini juga lem-leman ya, cuman lem-leman sama body yang retak-retak gitu. So jadi segitu aja, thank you buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir video review sepatu setelah pemakaian 1 tahun lebih 1 bulan. Sebenarnya video ini nggak terlalu jelas kayak orang lain sih, cuman aku lebih ke nge-share pengalaman aku sendiri yang beli, aku sendiri yang pakai, dan ternyata ya segitu adanya, nggak diada-adain. Kalau rusak ya rusak, kalau bagus ya bagus. Kalau pikiran aku sih yang rada kuat itu lem-leman Ventela sih. Cuman Ventela tuh udah pudar juga guys, karena aku sering nyuci juga. Jadi ya semuanya juga pasti ada kekurangan juga sih di bagian tertentu gitu kan. Tapi kalau misalkan yang leather, Saba yang leather ini, pasti di bagian leathernya sih udah pada retak-retak. Segitu aja, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe dulu sebelum nonton video ini. Ya mungkin itu sedikit ulasan sebelum kalian membeli sepatu ini. Mungkin ada sedikit ulasan kalau udah setahun dipakai, ya kayak gitu kurang lebih ya kan. Thank you, jangan lupa like dulu, komen kalian pengen review sepatu lagi, ataupun vlog ke cafe, ataupun apa ya, konten-konten otomotif. Silakan kalian berkomentar bebas, asal komentar yang baik, tidak ada komentar buruk di antara kita. Dan sini aja, and bye, thank you ya.